Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Salam Misteri Official. Oke, kita balik lagi ke segmen kali ini adalah segmen ngeri ngobrol misteri. Yoi. Samping gue udah ada sang maestro. Weh, ada Mas Herman. Oke, ini teman lama nih, kebetulan teman lama. Dan ini gue lagi datangin di tempat dia nih, lagi gue acak-acak nih tempat jadikan tempat podcast. Mas Herman ini adalah salah satu musisi ya, teman, karena gue juga senang main musik, jadi emang salah satu teman di musik juga. Oke, di tema ngeri ini, makanya karena Mas Herman ini punya banyak cerita-cerita tentang misteri, makanya gue datangin nih, gitu kan. Dan insya Allah banyak juga nanti pelajaran atau hikmah dari sebuah cerita, dari sebuah pengalaman yang bisa kita ambil, gitu. Oke, Mas Herman, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sibukan apa sekarang ini? Sibukan kayak gini ya. Dan di luar lapangan, maksudnya lapangan di luar rumah, maksudnya ya kayak gini. Produksi. Ya. Selain sering manggung-manggung juga, karena belum lama ini juga habis keliling-keliling manggung-manggung terus, sibuk lah pokoknya. Alhamdulillah nih punya kesempatan, punya waktu luang ya, silaturahmi, saya datang ke sini. Gitu. Dan ini katanya punya cerita-cerita tentang misteri juga nih Mas Hero. Oh iya, ini yang saya mau ceritakan ini ya masih dalam kehidupan saya ngepen, tapi belum ke ngepen-ngepennya banget lah, baru proses ngepen awal-awal lah ya. Ngepen, jadi sekitar tahun 2010-2011 itu ya kita ngepen ya masih buat hobi aja gitu, belum ada ini. Berarti sekitar 10 tahun yang lalu lah. Iya. Udah tua ya. Udah tua berarti. Dulu berarti tahun-tahun segitu masih bujangan kayaknya. Oh sudah itu. Sudah nikah ya. Suatu malam itu biasa itu saya punya teman dua tuh. Dia yang main drum sama yang main bass. Dia tuh kalau ngajakin latihan tuh nggak pernah jadwal gitu lah, tahu-tahu datang, ayo latihan. Nah itu sekitar udah jam 10-an gitu lah. Jam 10 dia datang, saya nggak bisa lah, sudah capek jam segini. Nah, akhirnya ya sangat terpaksa, saya nggak bisa, temen pulang itu. Temen mungkin ngomongin minum nggak boleh? Nggak apa-apa. Nah itu mungkin dia habis minum apa gimana. Ya dua orang itu naik motor RX King ke kontrakan saya dulu. Saya cerita dulu tentang kontrakan. Saya itu ngontrak di sebuah rumah, saya nggak nyebutin tempatnya atau nama-nama pemiliknya. Itu lumayan mistis. Ya tempatnya ya. Jadi itu ada yang punya rumah itu tukang rias, dimana tukang rias kan syarat dengan mistis pasti kan. Benar. Nah, apalagi di situ yang tukang rias yang sebenarnya itu udah pensiun, soalnya usianya udah tua, mungkin diteruskan sama anak-anaknya. Sama penerusnya lah ya. Kembali ke kontrakan, itu kontrakan ya masih nggak kayak kontrakan zaman sekarang, rumahnya rame gitu ya. Itu kontrakan di dalam pekarangan rumah dia gitu. Di mana pohon masih banyak. Terus di situ kontrakan cuma 3 pintu, saya paling pinggir sebelah kiri, samping saya kebun, belakang saya kuburan. Kuburan ya kalau di sini kan kuburan mungkin masih ada di tengah kampung, mungkin di belakang rumah kayak gitu kan. Masih banyak kayak gitu ya. Itu di kontrakan itu dikelilingin pagar masih bambu gitulah. Pagar kayu ya. Ya, emang kalau dirasain ya syarat aura mistis itu. Belum lagi belakang kontrakan sebelah satunya itu yang rumah paling pinggir yang
paling kanan, saya kan paling kiri, itu paling kanan tuh belakangnya kayak pohon-pohon bambu gitulah. Wah, iya benar, Saya, masih aura mistisnya pasti kencang banget ya kalau Iya. dengan kelihatan lingkungan di situ, belakang kuburan, pohon-pohon gede. Bener-bener istilahnya. Maklum lah kita dulu kan ya. Memang iya ya, di tahun-tahun itu masih nyari yang murah itu. Nah, itu mungkin gitu ya, karena tempat kayak gitu bisa murah gitu, karena orang kok apa, kalau buat orang-orang penakut ya mungkin nggak mau mas. Iya, iya, betul. Biasanya gitu. Jadi kontrakannya itu kalau saya dari pribadi nggak ngalamin hal-hal yang mistis. Kalau saya anggap mungkin saya ini terlalu terbiasa dengan hal itu ya. Jadi Nggak biasa aja gitu ya. Mungkin yang yang datang mungkin teman saya, mungkin saudara saya, itu emang saya tahu itu yang penghuni gitu kayaknya kalau masalah mistis itu kayaknya udah dijamin sama yang punya rumah itu tadi. Nggak ada apa-apa gitu kan. Aman, dia yang punya rumah, dia yang punya Mungkin wilayah. karena gini juga mas, biar mau kontrak di situ. Iya, mungkin. Iya. Iya kan, jadi udah tenang di sini mah, udah aman walaupun lingkungannya kayak gini gitu kan. Oke, kita lanjut ceritanya itu. Teman ngajakin latihan sekitar jam 10 malam, datang. Saya nggak bisa. Nah itu teman datang, akhirnya ya nggak basa-basi kita langsung ngusir kan, enggak. Ya. Akhirnya dia udah nyadar diri, dia pulang. Nah itu pas pulang dia jalan keluar tuh, motor udah dinaikin. Nah teman saya yang namanya Penok ini dia yang bonceng. Penok ini orang Boyolali, merantau juga. Nah, dia bonceng. Waktu itu kakinya itu katanya pengakuannya itu dia kakinya nyangkut ke pagar, mungkin kena pakunya, mungkin kena pagernya gitu, nggak tahu lah. Nah, dia mengucapkan kata-kata yang nggak seharusnya diucapkan di situ. Kasar lah, kata-kata kasar karena Iya. emosi mungkin ya. Apa mungkin dia emang kebiasaannya udah terlalu biasa ngomong kasar gitu. Nah, Dan juga pengaruh ini ya, apa? mungkin minuman juga. Minuman juga gitu ya. Itu terus dia jalan keluar. Itu jalan gang utama itu sebelum masuk kontrakan itu nggak lebar, nggak bisa ngebut, ada polisi itu kira-kira cukup buat satu motor, kalau 2 motor pun lewat harus ngalah salah ada, satu ya. ya gitu. Jadi nggak bakal ngebut di situ. Setelah beberapa meter jalan itu arah keluar, teman saya itu terjatuh, tapi yang belakang doang, yang si Penok itu Yang belakang jatuh dari motor, yang belakang ini, iya. yang bonceng posisinya. Berarti si motor sendiri nggak jatuh ya? Enggak jatuh, dia tahu jatuh kayak pingsan mungkin, kayak gitu. Saya juga nggak lihat. Nah pas pingsan itu dia terjerumus tuh ya, pokoknya udah nggak di motor gitu lah. Udah jatuh di bawah. Posisi dia udah tengkurap gini. Ya, apalagi dia waktu itu pakai hoodie gitu ya, apa ya? Kayak gini makeup apa ceblok dari jaket itu ya. Kita bentuknya hoodie. Hoodie ya. Nah, hoodie gitu. Nah, teman saya yang depan yang ngendarain motor itu spontan kan harus turun nolongin, "Loh, kenapa kamu?" Waktu dia diangkat gitu, terus dibalikin, nggak taunya itu, waduh, pokoknya udah serem gitulah. Serem itu, saya ingat itu mukanya putih semua. Si Penok ini. Mukanya hitam semua. Dan yang tersisa itu cuma di mata, 2 mata sama bibir. Itu pun gara-gara mungkin darah itu kan, jadi nggak kena putihnya itu. Pokoknya itu muka itu putih, kayak apa ya, kita habis ngecor terus ada semen terus kita yang putih-putih kena bangunan, bukan kena tanah kering, bukan, kayak kena habis coret. Intinya itu putih seperti dirias, rapi, nggak ada. Oh iya, kayak kalau misalnya dia sengaja cuma jatuh gitu kan mungkin kan. Kalau kalian pengen ngebayangin ya kayak kuburan band gitu. Nah itu bisa. Nah, berarti bener-bener rapi aja ya.
Iya. Biasanya kan mungkin gini ya, kalau logikanya Yang sebelah doang. orang jatuh kan nggak mungkin rata lah, nggak mungkin rata gitu. Oh, gitu. Jadi ditambah darah muncul. Nah, saya kembali ke cerita dah. Teman saya ini emang agak sedikit lucu dan konyol. Saya pertama juga tertawa, tapi setelah tahu itu mistis ya, saya juga mengendalikan diri. Dia teman nggak terlalu panik juga, saya juga nggak terlalu panik. Jadi dia nolongin. Teman saya kaget, langsung kabur dia. Karena ngeliat wajahnya Itu nggak ngerasa kayak temannya. Oh, Gitu. iya. Kabur, dia minta tolong ke orang yang lewat di situ. Nah, kebetulan di gang agak depanan itu ada dangdutan di situ. Ada orang yang melintas. Dia minta, "Bang, tolong bang." Nah, yang diminta tolong malah kabur. Kabur juga. Ya, bukan karena serem, Ben. Oh, kerja serem. Jadi malah kiranya tawuran. Oh, kira tawuran karena ngeliat dia lari-lari. Iya, ikut lari. Iya. Gue kiranya tawuran. Bener kan? Karena pada zaman itu ya, pada waktu tahun-tahun segitu kalau ada hiburan, kadang kalau udah ngeliat orang lari-lari, biasanya kan suka ribut. Rusuh. Iya, ribut, iya. Bener. Iya. Oh, akhirnya si orang itu dimintain tolong malah kabur. Iya. Terus nggak selang lama itu adik saya yang ngontrak di situ juga, tapi bukan di petak saya, agak di depan. Dia nyamper ke saya, "Mas, temanmu jatuh tadi di depan. Masih di situ?" "Masih." "Suruh kesini aja." Saya keluar pagar, dia nutup motor, balik lagi ke kontrakan saya. Tapi posisi masih gini, saya belum lihat mukanya, masih ditutup hoodie gini, dan mungkin malu apa gimana. Wah, saya buka hoodie-nya. Ya itu tadi, saya kagetnya di situ tadi. Kaget juga ngeliat. Udah kayak topeng inilah. Nah, ini berarti mana darahnya ngalir gitu. Yang hitam cuma mulut matanya doang. Terus saya coba bersihin. Nah, pertolongan pertama tapi ada chemical yang nancap itu, saya nggak berani. Udah saya hubungi keluarganya, terus dibawa ke klinik. Sementara di situ dulu, sebelum kita lanjut di hari setelahnya menurut pengakuan dia. Tapi sebelum itu saya pun nanya, "Kok bisa gini?" Oh, dia diem aja soalnya. "Kamu ngerasanya apa nih?" "Nggak ngerasa apa-apa, Mas." Dia juga nggak sadar katanya. Teman saya yang nyetir motor pun juga nggak merasa sadar. Nggak tahu jatuh aja. Jatuh, iya. Nah, itu saya sempat mergokin pas di situ depan rumah saya, masih di halaman rumah yang udah mistis kan gitulah. Saya nanya, "Apa kamu tadi ngomong kasar?" "Enggak, Man." Dia pertama nggak ngaku. "Serius?" "Enggak." "Yang benar." Saya pokoknya nggak percaya. Soalnya kayaknya tadi pas dia keluar, saya dengar sesuatu gitu. Pas dia mau keluar dari pagar itu ada suara pagar krek gitulah, kesan nyandung pagar gitu. Nanti pas nyandung pagar, terus dia ngaku, "Iya, Man, tadi kaki saya kesandung pagar, terus saya ngomong macam-macam gitu." Nah, habis itu saya sudah nggak sadar ya. Nah, itu. Ya, terus saya bilang, "Wah, itu yang di sini nih, jaga perkataan, jangan sombral lah istilahnya ya." Ya, setelah itu selang beberapa hari ya kan tahu ya itu semua kan kayak nggak wajar, kayak kita nggak jatuh biasa kan tahu. Iya, lagian itu nggak ngebut, lagi dalam kan posisinya ya. Dalam nggak ngebut. Dia dibawa ke klinik Adika. Lucunya dari klinik Adika itu dia indikasinya itu darah rendah. Oh, jadi iya bisa masuknya. Mungkin karena dia naik motor dibonceng ya. Darah rendah kan tiba-tiba gelap, pusing gelap gitu kan. gitu. Iya, benar. Bisa masuk sih, kalau pihak medis mungkin beranggapannya ya pasti soal medis kan. Medis harus yang logik, iya. Nggak bisa yang gitu, nggak bisa dia. Nggak mungkin istilahnya dari pihak medis, oh mungkin ada yang jorokin nih gitu kan. Nah, terus dia
selain di klinik dia pasti juga diurut. Biasanya kan tukang urut kan tahu ya kayak gitu ya, dia orang ini mengalami gangguan mistis juga, pasti tahu. Mungkin dari situ dia dibersihin, biar nggak terbayang-bayang. Saya nggak ngerti masalah itu kalau diapain kayak semacam diruqyah mungkin ya, kayak gitu ya. Iya, itu fungsinya. Saya nggak pernah ngalamin dan nggak pengen. Amit-amit lah kayak Iya. gitu, jangan sampai. Nah, terus dia dalam malamnya mimpi itu bocah itu sepenuh mimpinya itu di area situ itu ada pohon gede, tapi yang realnya itu di dunia nyatanya udah nggak ada. Udah nggak ada. Tapi emang dulu ada di situ di bagian pojok itu pohon gede. Saya lupa nama pohonnya. Pohon gede, bukan yang randu alas, bukan. Bukan ya. Bukan. Bukan kayak semacam beringin juga bukan. Bukan. Ya pohon-pohon besar lah. Tapi itu termasuk pohon yang mistis. Kalau mungkin ada yang tahu ntar yang saya maksud tulis aja di komen. Sorry, beringas. Di situ di pohon gede itu ada makhluk gede satu, gede banget lah. Menurut cerita teman saya yang ngalamin mimpi itu, yang gede ini nggak ini, maksudnya nggak jahil gitu, dia diam aja. Cuman pas itu di situ itu nggak cuma dia doang, yang gede doang. Itu ada yang kecil-kecil tuh banyak banget, selalu berseliweran ke sana sini. Oh, mungkin anak buahnya kali ya, kayak semacam ya pengikut dia lah gitu. Pengikut mungkin juga, kalau kita bilang ya anaknya mungkin bisa atau ngerti lah. Yang kecil-kecil itu pas kebetulan mungkin kata teman saya itu kebetulan ada yang kecil di situ. Pas dia ngomong kasar, nah itu ngadu kan, dia ngadu ke yang besar. Nah, terus mungkin yang besar, anak buah gua nih diganggu. Oh gitu. Anak gua nih diganggu. Ya, itu ya langsung kejadian yang itu tadi. Dia langsung setelah itu malah langsung dikasih mimpi kayak gitu ya, istilahnya. Ya kayak dikasih tahu juga bahwa kejadian dia ini tuh semacam dari dia kayak berinteraksi. Mungkin dia ingin si itu untuk minta maaf, mungkin mungkin dia ingin menunjukkan eksistensinya. Iya, bahwa gimana di sini saya ada di sini nih. iya, gitu. di situ ada aturan mungkin nggak boleh ngomong-ngomong kasar. Ya emang kita selayaknya kan nggak boleh kan? Nggak boleh dimanapun tempat lah istilahnya. Ada orang pun ada, kalau ada nggak ada, sepi atau orangnya pun nggak boleh. Iya benar, memang gitulah. Jadi dimanapun kita tempat, apalagi ya jangankan tempat yang istilahnya masih dibilang kalau orang Jawa mau wingit ya. Wingit, daerah wingit ya, istilahnya yang masih banyak pohon, ada kuburan lah, suasananya masih terbilang mistis lah ya. Nggak boleh lah istilahnya ngomong-ngomong kayak gitu. Jangankan tempat yang kayak gitu, kita di tempat umum ramai pun ya memang nggak boleh lah, tetap kita istilahnya harus jaga perkataan. Ya memang kayak gitulah ibaratnya. Apalagi kalau di tempat-tempat yang istilahnya sepi dan kita juga nggak tahu kan sebenarnya di situ tempat ini memang angker atau enggak gitu. Di saat kita akhirnya kejadian kayak gitu baru dia tahu ternyata oh iya. Apalagi itu tempatnya dari namanya tukang rias. Udah ya memang gitu sih, sangat mistis. Bukan tukang rias yang make up artis beda kalau zaman dulu beda memang. Dia pengetahuan saya kalau tukang rias yang di kampung apa yang Jawa atau Sunda mungkin dia ada pasti ritual ada. Terus pasti. dia pas ngerias wajah dia pasti ngerokok ya kan? Pasti ngerokok, bener itu. Walaupun dia cewek mungkin, tapi rokoknya bukan sembarang rokok itu. Udah ada ramuan mungkin. Kalau di sini apa ya, serabut jagung itu apa? Klopot kalau di sana. Iya kayak apa ya? Rambut jagung. Iya rambut. Nah itu jagung. biasanya rokoknya itu. Apa sih? Iya beda lah sama bakok kita kan.
istilahnya. Bibi saya juga tukang rias. Saya dan istri saya juga pernah nanya, kok merokok itu buat inspirasi mas, biar kita dapat wangsit mungkin apa ya kalau bahasa Inggrisnya vision gitu lah. Itu bahasa kerennya. Jadi dia punya inspirasi. Ya kita bikin lagu kan, kita harus ngopi, iya, kayak gitu kan. Ya memang saya juga ngalamin juga sih pas di era-era itu ya, istilahnya ngalamin bahwa kalau setiap ada yang hajatan lah, ada yang hajat nih, ada yang acara pernikahan atau apa, orang-orang apa yang tukang rias tuh ya, termasuk saya ngalamin juga di waktu itu adik saya nikah tuh. Adik saya nikah, tukang rias tuh gitu. Bahkan dia malah, tolong dong saya minta siapin ini gitu, kayak semacam apa ya, sajen yang saya kayak semacam sajen gitu. Misalnya tolong dong bikinin kopi ini, terus siapin kayak semacam rokoknya, rokok kan banyak lah dijual di pasaran ya, pasar-pasar tradisional kan. Yang tukang-tukang kembang, yang tukang kemenyan kayak gitu Ada di pasar. Bahkan sampai nyiapin kayak tempat wadah kemenyan juga dibakar gitu. Itu masih ngalamin saya waktu itu. Memang justru malah jadi ya, acara nikahan itu kalau buat kita yang penyelenggara nih, suasananya malah jadi mistis banget. Iya, kalau sakral banget. Saya juga ngalamin pas kawin, pas menikah. Ya kayak gitu. Apalagi ya bibi saya kan di situ juga tokoh ternama, udah tua. Pengalaman mistis dia mah udah banyak banget ya istilahnya. Banyak banget. Ya itu salah satunya aja. Kalau tukang mistis, tukang rias itu nggak jauh dari hal mistis. hal mistis. Benar-benar istilahnya memang, apalagi ya kalau acara hajatan zaman dulu mah nggak cuma tukang mistis ya, bahkan saya ngalamin waktu itu tukang masaknya aja. Tukang masak pun ada itu. Ada ritualnya, ada apa. Bahkan waktu itu yang acara adik saya itu, tukang masak dia gantungin ini mas, dia minta boneka. Tolong dong cariin saya boneka yang nggak usah bagus, yang nggak dipakai. Gitu. Oh buat apa? Udah sini aja. Digantung, dibikinin ayunan kayak pakai bekas kerudung ya, bekas kerudungan gitu. Digantung sama dia di dekat tempat masak tuh. Taruh si boneka itu kayak diayun. Loh, saya bilang buat apa? Udah nggak usah banyak tanya. Loh kita mah istilahnya yang nggak tahu, malah jadi angker banget nih gitu kan. Iya. Acara kayak gini bahkan Kadang ada yang masak nasi nggak matang-matang. Nah itu memang benar. Ada yang nasi itu jadinya kayak semacam Di apa? hajatan sering kayak gitu. Iya. Kalau nggak ada, kalau biasanya yang megang, misalnya yang masak nasi bukan seharusnya. Itu nggak boleh sembarangan juga benar kan? Nggak bisa sembarangan. Khusus misalnya nih yang buat khusus tukang masak. Spesialis. Yang megang nasi nih misalnya, yang megang lauk pauk. Ini khusus nasi udah dia yang ngerjain. Dia udah tahu. Benar. Iya. Saya lanjut ke yang tadi. Dia juga mungkin nelpon ke orang tuanya yang di kampung. Terus orang tua yang di kampung kan, saya tahu orang tuanya udah sepuh banget, udah tua, mungkin paham lah. Nah, katanya maksud dari mimpi itu memang benar, dia suruh balik lagi ke kontrakan saya, cuma dengan maksud yang baik, untuk mungkin menyapa, lebih untuk meminta maaf, tapi iya. ibaratnya mengulangi dengan cara yang bagus lah. Nah, pas dia datang, dia nggak tahu kok tiba-tiba datang ini. Nggak ada, dia nggak ngomongin masalah yang jatuh kemarin, enggak. Baru setelah tempat lain baru cerita, iya kemarin saya ke rumah itu sebenarnya emang disuruh sama orang tua. Situ suruh datang, suruh ngucapin salam, assalamualaikum. Terus kamu ngerasain apa sih? Tahu-tahu ada bau wangi. Mungkin bau wangi itu maksudnya apa? Itu mungkin dimaafkan, mungkin disapa, mungkin memang istilahnya menunjukkan juga bahwa oh iya nih saya ada di sini. Dia punya niat minta maaf, ya. Jadi sambutannya juga dengan bau wangi. Iya. Gitu. Terus sampai situ aja ceritanya. Oke, terima kasih juga. Sebenarnya masih banyak banget cerita dari apa yang bisa kita ambil untuk dari kisah ini ya, intinya sih gitu. Di garis besarnya adalah
jangan pernah sompral dimanapun. Sompral itu apa, Pak? Apa ya, kayak semacam Songong. iya gitu, kayak merasa ngomong sembarangan, ngomong kasar kayak gitu. Istilahnya jangankan buat dunia alam lain ya, istilahnya buat kita di dunia nyata aja bahaya, nggak boleh kita ngomong istilahnya. Karena apa ucapan itu kita nggak pernah tahu, ucapan yang keluar itu bisa menyakiti orang, ya kan, menyinggung perasaan orang kayak gitu. Kayak semacam kita lewat aja lah, lewat lagi ada orang nih kumpul misalnya, lewat aja nggak permisi kan, orang pasti sombong amat tuh orang kayak gitu istilahnya, lewat nggak permisi ya, kayak gitulah istilahnya. Intinya dimanapun kita tetap jaga jaga perkataan, jaga sikap. Intinya sih ya kita baik-baik aja lah dimanapun tempat kayak gitu. Apalagi tempat-tempat yang istilahnya udah kelihatannya. Intinya kalau kita sendiri di situ belum berarti kita sendiri. Nah, kan itu tadi. Memang istilahnya udah nggak dipungkiri lagi bahwa kita itu hidup kan berdampingan. Ada manusia, ada alam lain gitu kan. Nah, karena dimanapun tempat kita kelihatannya kita kayak gini nih gitu. Di alam lainnya mungkin ini apa gitu. Gitu. Sama kita harus selalu berdoa. Nah, itu mengingat Tuhan masing-masing. Nah, benar. Dimanapun kita mau kemana, mau keluar rumah, mau jalan, mau apapun harus baca doa lah. Karena buat penjaga buat kita juga kan istilahnya. Siapa tahu istilahnya kayak kejadian tadi, dia pulang dengan istilahnya baca doa dulu sebelum perjalanan kan. Mungkin nggak jadi kejadian kayak gitu kan. Oke, terima kasih banyak Mas Herman atas waktunya nih. Mantap. Di sela-sela kesibukan nih, aduh, waktunya susah juga buat ketemu Mas Herman gitu kan, karena memang jadwalnya yang padat juga. Terima kasih juga buat apa nih, buat temanya ngeri. Ngeri, ngobrol misteri. Ya itu. Oke, kalau gitu gua akhirin aja di episode hari ini. Makasih juga Mas Herman, sukses terus buat Mas Herman. Amin. Ya kan, dengan recordingnya, dengan dunia musiknya nih, semoga makin maju. Amin. Oke, dan jangan lupa juga bahwa Mas Herman nih punya YouTube juga gitu. Nanti di longok-longok boleh ditengok, dikepoin tentang dunia musik di Mage Maser. Maser. Gimana sih sebutannya Mas? Bahasa Inggris saya agak susah nih. Mage itu magic. Wah, itu nggak jauh berat ya. Iya, dari tema kita ya. Iya, sama. Masir. Ya. Mage Maser. Mage Maser Lab ya maksudnya. Nah, itu YouTube-nya dipantau, di-subscribe, di-share juga buat teman-teman nih, pasti banyak banget yang senang musik juga, dikepoin lah. Itu. Buat ini juga terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton channel ini, selalu support. Jangan lupa kasih tahu teman-teman yang lain kalau acara ini keren. Wah, itu. Mungkin Anda punya cerita? Boleh berbagi sama kita. Siapa tahu ada hikmah yang benar bisa dibagi sesama yang lain. Nah, dan satu buat saya, jadikan tontonan ini sebagai hiburan. Ambil yang baiknya, ambil sisi baiknya. Yang jeleknya buang aja. Iya. Istilahnya siapa tahu ada yang istilahnya ngalami kejadian yang mirip apa kayak gitu ya, kita ambil yang baiknya aja istilahnya. Ambil semua dari cerita ini, ambil sisi positifnya gitu aja. Oke, buat teman-teman yang udah selalu dukung channel ini, terima kasih banyak. Buat yang baru nonton, baru tahu channel ini, jangan lupa di subscribe, di like, di share, nah, nyalain tombol loncengnya biar gak ketinggalan juga yang baru. Oke, terima kasih. Kalau gitu gue hari aja di tema hari ini. Salam Misteri Official. Ngeri.